Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar liman da'ana ilaihi bi izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habibullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati dan kita hormati para alim ulama, para imam, para ustadz dan para jamaah masjid yang katanya baru dalam 1 bulan kurang lebih sebelum 1 bulan baru dibina. Semoga kita doakan kita bisa memakmurkannya, menghidupkannya dengan pengajian, majlis ta'lim, majlis zikir, majlis salawat, majlis baca Quran, dan salat berjamaah. Saya terkenang dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk renungan kita umat akhir zaman. Bersyukur kita digerakkan oleh Allah bisa salat subuh berjamaah, nikmah min Allah, fadilahnya besar sekali. Sudah sering dibahas tentang fadilah tersebut, cuma nanti saya singgung sedikit. Cuma saya terkenang dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islam gharib fasayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba," kata Nabi. Sahabat bertanya, "Wa man hum ghuraba ya Rasulullah?" "Humul ladzi yuhyi sunnati inda fasad ummati." Wa fi hadisil akhar, "Man ahya sunnati inda fasadil ummati kana lahu mi'atu syahid." Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika awal agama Islam itu diajarkan, dikenalkan, orang-orang di kota Mekah, orang-orang Quraisy kota Mekah melihat itu suatu yang aneh, suatu yang baru, suatu yang aneh bagi mereka. Fasayaudu ghariban kama bada. Akan kembali di akhir zaman nanti terlihat aneh tentang ajaran Nabi Muhammad SAW seperti dimulainya. Maka beruntunglah orang yang aneh, yang berbeza dengan yang lain itu di akhir zaman. Sahabat pun bertanya, siapa mereka yang berbeza tersebut ya Rasulullah? Mereka lah dari umatku yang menghidupkan sunnahku di akhir zaman itu. Berarti kategorinya. Dan di hadis yang lain tadi saya sebutkan, siapa yang menghidupkan sunnahku ketika umatku banyak melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, maka dia seperti pahalanya seperti orang yang 100 kali mati syahid. 1 kali mati syahid saja Pak, itu pahalanya luar biasa. 1 orang yang mati syahid kata Nabi bisa kasih syafaat 70 kepada ahli keluarganya. 70 ahli keluarganya bisa kasih syafaat. 1 orang yang mati syahid karena Allah untuk li'ilah kalimatillah. Ini punya pahala 100 orang mati syahid. Makanya kalau anda sekali-sekali misalkan ke mall atau ke tempat-tempat umum, kalian pakai kopi, pakai gamis, jangan malu. Kalian ingin jadi orang lihat nih aneh, masuk mall pakai gamis. Ada ente dapat pahala 100 kali orang mati syahid. Kenapa? Menghidupkan sunnah Nabi. Sekarang tumbuhlah pertanyaan, apa itu sunnah Nabi Muhammad? Apa definisinya sunnah itu? Nah, ini dipertanyakan. Apa itu sunnah? Sunnah, sunnah adalah setiap kullu fi'il wal qaul wal iqrar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sunnah itu setiap perbuatan, perkataan dan ketetapan yang diajarkan dan disampaikan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Banyak sekali sunnah Nabi di zaman ini yang sudah mulai ditinggalkan. Kita mulai dari sholat. Ya, Rasulullah mengatakan tentang perkara sholat nih, kita mau datang kepada sholat. Ya, banyak sekali sunnah, khususnya waktu pagi ini subuh. Sholat subuh ini luar biasa Pak, fadilahnya luar biasa. Ya. Daripadanya secara garis besar 3 fadilah sholat subuh berjamaah. Yang pertama, ya, dia dapat pahala seperti semalam penuh ibadah sama Allah. Di dalam hadis yang sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla isya fil jamaah fa ka'annama qama nisful lail, wa man shalla subha fil jamaah fa ka'annama qama laila kullah." Barang siapa yang salat isya berjamaah, pahalanya bagaikan setengah malam beribadah kepada Allah. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah seperti satu malam suntuk dia ibadah sama Allah. Apalagi itu malam dia hidupkan. Itu fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, orang yang salat subuh berjamaah ini, kata Nabi, mendapatkan pahala haji dan umrah. Di dalam kitab Azkar, Imam Nawawi menukilkan riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Man shalla subhu fil jamaah summa yajlis yazkurunallah hatta tatul asyams biqadri rumik summa shalla rak'atain falau al-hajj wal umrah taman atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir mengingat Allah. Banyak cara kita mengingat Allah ya. Bisa dengan zikir, tasbih, tahmid, tahlil. Bisa dengan baca Quran, bisa dengan taklim seperti ini. Sampai terbit matahari seujung tombak atau kita kenal dengan waktu syuruk. Kemudian dia sholat 2 rakaat, karena di waktu terbit matahari itu dimakruhkan, dilarang untuk sholat sunnah, kecuali matahari sudah terbit dan naik seujung tombak. Kenapa? Pada saat terbit matahari ada orang yang menyembah matahari. Nabi itu tidak mau menyerupai orang. Kata Nabi, jangankan masalah ibadah masalah yang sepele aja tidak mau Nabi menyerupai. Ketika mana Nabi masuk ke kota Madinah, dia lihat orang-orang itu puasa di hari Asyura. Mereka mengatakan, kenapa kalian puasa? Kami syukur dengan diselamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, dan kami berpuasa di hari ini. Kemudian Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum. Kami, saya pun dan umatku ini lebih utama untuk gembira atas keselamatan Nabi Musa alaihi nabiyina wa ali Abdullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalian. Maka fa'amaru bisyam, kemudian Nabi perintahkan puasa di hari Asyura itu. Kemudian Nabi mengatakan, "Lau kana baqiya sanatul qabila la asumanna tasyu'a wa asyura khilafan lil yahud." Kalau aku umurku panjang tahun depan, aku akan berpuasa di hari ke-9 dan 10 dari bulan Muharram, untuk gembira atas keselamatan Nabi Musa. Berbeda dengan orang Yahudi, tidak mau sama dalam ibadah pun. Nabi tidak mau sama dia, kepingin berbeza. Balik lagi pada pembahasan kita, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari seujung tombak, kemudian sholat 2 rakaat, apa itu? Sholat isyraq, dan sudah masuk waktu duha. Boleh sekali niat duha, karena sholat sunnah boleh menggabungkan niatnya. Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib nggak bisa satu niat. Kalau sholat sunnah boleh, misalkan kita masuk di waktu subuh, tahiyatul masjid, ba'diyatul wudu, qobliyatus subuh, sholatul fajr, kita mau niatkan sekaligus kayak tadi, dapat pahalanya. Karena di dalam mazhab kita Syafi'i, kalau sholat sunnah boleh digabung niat. Tapi kalau sholat wajib enggak, atau sholat qadha enggak, satu niat saja. Termasuk nazar juga satu niat saja bisa. Baik, itu fadilahnya. Untuk dia pahala haji dan umrah sempurna. Jadi orang bisa setiap hari dapat pahala haji dan umrah setiap hari. Tapi belum gugur kewajibannya, belum. Cuman fadilahnya saja. Haji umrahnya tetap, kalau ada uang berangkat haji, berangkat umrah. Karena Nabi mengatakan al-hajju wal umrah la yajibu fil umri ilal marrah. Haji dan umrah itu tidak wajib seumur hidup kecuali sekali. Kalau sudah kita umrah sekali, haji sekali, udah lepas kewajiban kita. Tapi kita bisa kena dapat pahala tiap hari dengan itu cara. Baik. Kemudian
Apalagi fadilahnya kita di dalam jaminan Allah. Man shalla subha fil jamaah fa huwa fi zimmatillah hatta yumsi, kata. Siapa yang salat subuh berjamaah, dia di dalam tanggungan Allah sampai sore hari. Jaminan dari Allah, dari keburukan, dari semuanya. Kita punya sekarang asuransi jiwa apa dibilang. Pakai manusia, kalau kita ini kecelakaan kita dapat uang dari insuran. Kita punya jaminan dari Allah lebih hebat dari insuran. Dijamin kalau kita salat subuh berjamaah sampai sore kita dalam lindungan Allah. InsyaAllah dijauhkan dari keburukan, minal insi wal jin. Baik, itu satu contoh daripada sunnah Nabi perbuatan. Termasuk di dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan satu riwayat oleh Imam Ghazali. Waktu subuh itu kalau kita susah bangun, kalau kita bangun salat subuh, itu kita melepaskan 3 ikatan di mata kita. Tapi kalau kita enggak lepaskan 3 ikatan itu, maka kita dikencingin sama syaitan, kata Nabi. 3 ikatan mata kita itu bisa dibuka dengan 3 perbuatan dari sunnah Nabi. Ketika kita bangun disunnahkan berdoa, Pak. Apa doa bangun tidur? Anak kita pun hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu kita bangun tidur baca doa itu, dilepas 1 ikatan. Kemudian kita ambil air wudhu, dilepaskan ikatan kedua. Kemudian kita salat 2 rakaat qobliyatul fajr atau tahajud kalau kita bangun dulu, atau salat witir, maka dilepaskan 3 ikatan. Asbaha yaum, ketika pagi itu kata Nabi, kalau 3 ikatan ini dilepaskan dari mata kita, dia akan semangat, segar, bugar. Kenapa? Karena dia telah melepaskan ikatan syaitan. Tapi kalau tidak dilepaskan dan dia terus tidur, berarti dia kena kencing sama syaitan. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat yang dinukilkan oleh Imam Ghazali. Jadi sunnah Nabi itu bukan sekedar perbuatan, juga doa, perkataan. Perkataan Nabi juga sunnah dari Nabi Muhammad. Contoh, Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita di dalam salat pun disuruh oleh Nabi menyerupai Nabi. Dalam rukuk kita, i'tidal kita, bacaan kita. Setelah salat, apa yang kita lakukan, Beb? Ini setelah salat ada di dalam kitab Azkar Imam Nawawi menjelaskan apa saja yang dianjurkan setelah salat. Biasanya nih, Pak, kita tanpa sadar habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita mengusap kening kita. Kemudian kita mengucapkan istighfar. Itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dulu masjid Nabi itu, Pak, tanah. Itu biasanya Nabi kalau habis sholat mengusap keningnya, membersihkan tanah yang ada di kening tersebut dan mengucapkan istighfar. Ternyata para ulama kita lakukan itu ada dalilnya. Jadi habis sholat biasa kita tanpa kita sadar kita usap kening kita dan kita istighfar, astagfirullahaladzim. Itu min sunnatin Nabi Muhammad SAW. Perbuatannya tafa'ulan bin Nabi, walaupun sekarang masjid kita tak ada lagi tanahnya, tapi tafa'ulan bin Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Jelas, baik. Kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu kata Nabi yang baca di pagi hari dan di petang hari, makanya dibaca habis subuh sama habis maghrib saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ditetapkan atas iman, dijaga keimanan. Kemudian membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Setelah di pagi hari atau di petang, makanya dibaca setelah subuh sama maghrib. Setelah sholat, maka Allah akan jauhkan jasadnya dari api nerakanya Allah. Setelah itu kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu pun diajarkan oleh Nabi. Kemudian kita pun baca Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu hadisnya musalsal bil mahabbah. Nabi mengatakan, ya Mu'ad, inni hubbuka. Nabi pegang tangannya Sayyidina Mu'ad, inni hubbuka fillah. Aku cinta kepadamu karena Allah. Wa qul duburi kulli shalah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Katakan wahai Mu'ad, setelah selesai salat, setiap selesai salat,
Allahumma inni, ya Allah bantu aku, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk memperbagusi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dianjurkan, makanya kita suka baca. Kemudian kita baca ayat kursi setelah sholat. Itu pun bagus Pak, ada dalilnya. Di Azkar Nawawi juga. Kata Nabi, man qara'a ayatul kursi ba'da duburi kulli salat atau ba'da kulli salatil faraj, la yufariqahu bainahu wa bainal jannah ilal maut, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, tidak memisahkan dia dengan surganya Allah kecuali kematian. Jadi ada fadilah baca ayat kursi itu, bukan sekedar. Terus kita baca tasbih 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan kita tutup subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, pas jadi 100. Kata Nabi, yang baca itu setelah salat, Allah akan ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi bukan tanpa dalil, itu sunnah Nabi Muhammad semua. Terus bagi imam, kalau habis salat disunnahkan tuh berdoa bukan menghadap ke kiblat, menghadap ke makmum, ke kanan atau menghadap ke makmum. Jadi jangan kaget kalau kita sholat, kita lihat imam kita menghadap ke kanan, putar ke kanan gini, atau menghadap ke makmum. Itu sunnah dan ada riwayatnya. Kalau kita yang makmum, sunnah menghadap kiblat dalam doanya. Terus Pak, ada orang ini nggak mau berdoa lagi, habis sholat sudah langsung pergi. Kenapa? Kita tanya kenapa? Dibilang Allah Maha Tahu yang saya mau. Kalau begitu kamu tak usah bekerja, Allah Maha Tahu kalau kamu lapar, ya kan? Datang nggak duit di rumah kamu? Nggak bisa. Allah berikan kita ikhtiar. Salah satu ikhtiar kita berdoa, ud'uuni astajib lakum. Apalagi setelah melakukan kewajiban, kata Allah, minta kepadaku, akan kupenuhi. Beb, kita punya hajat kan masing-masing. Inilah kata Sayyidina Rasulullah SAW. Ada satu kata ulama, kita ini suka egois Pak, tahu egois, mau menang sendiri. Kalau berdoa, kita itu berdoa untuk diri kita saja, makanya kurang cepat diijabah. Nabi kasih satu solution yang membuat doa kita diijabah oleh Allah. Itu pun ada di kitab Adhkar Imam Nawawi. Apa itu solutionnya? Kita mendoakan saudara kita yang lain. Kata Rasulullah, du'auka li akhukal muslim fi dhahiril ghaib mustajab. Doamu kepada saudara muslim lainnya, dia tidak mengetahui, di belakangnya, itu mustajab. Maka malaikat akan menjawab, falaka misla dzalik, untukmu itu juga. Itulah solusi para ulama kalau ada orang yang hasud kepadanya atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia mendoakan, ya Allah, sebagaimana engkau berikan kepadaku, berikan kepada saudaraku juga. Kesenangan yang kau berikan kepadaku, berikan kepada saudaraku. Malaikat menjawab, falaka misla dzalik, engkau ditambah lagi oleh Allah. Itu satu solution. Seperti kita mendoakan saudara kita di Gaza sekarang, semoga Allah beri pertolongan, kita pun dapat pertolongan dari Allah. Jangan terkeliru dengan was-was syaitan. Dibilang ngapain ngurusin negeri Palestina itu, dia mau merdeka, kita pun negeri kita pun banyak masalah lagi. Itu betul-betul dia tidak mengamalkan hadis Rasulullah SAW, man lam yahtam bi amril muslim falaysa minna, kata Nabi. Siapa yang tidak perhatian dengan perkara muslim lainnya bukan golonganku, bukan umatku, kata Rasulullah. Paling tidak ente mendoakan saudara ente. Kalau ente perhatian, Allah pun akan perhatian kepadamu. Alhamdulillah doa-doa kita Allah berikan pertolongan banyak kepada saudara kita di Palestina itu. Ya, Habib balik lagi pada pembahasan tentang doa-doa setelah itulah contoh sunnah-sunnah Nabi dengan perkataan. Kemudian kita berdoa, kita mengaminkan imam apa kita doa sendiri? Ya, ingat, sholat itu definisinya ad-du'a. Sholat menurut bahasa definisinya ad-du'a. Menurut bahasa Arab, ad-du'a bil khair, doa yang baik. Tapi menurut syariat, sholat adalah kullu amalin muftatahatun bit takbir wa muhtatamun bit taslim. Sholat adalah setiap amalan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Maka Nabi mengatakan, sholat berjamaah, dilihat imam. Kalau imamnya khusyuk, semua makmum diterima sholat. Kalau imam nggak khusyuk, dilihat di shaf awal. Kalau ada satu di shaf awal yang khusyuk, diterima sholat yang lain.
Kalau semua yang sholat nggak ada yang khusyuk, dengan berjamaahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis inilah dikiaskan, hadisnya panjang ya, saya terjemahkan saja. Dikiaskan oleh ulama kalau berdoa kita aminkan aja doa imam. Dengan mengaminkan doa imam, insya Allah doa-doa kita, hajat-hajat kita digabul juga oleh Allah karena diaminkan oleh orang banyak. Jadi kalau kita habis sholat itu imam berdoa, kita mengaminkan. Jadi semua insya Allah hajat kita digabul oleh Allah karena kita diaminkan oleh semua yang hadir. Berkias dengan hadis tadi. Ya, nah ini yang kenal kias ini cuman kita Ahlus Sunnah ya. Kiaskan hadis dengan permasalahan yang terjadi, dan masih banyak lagi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mari kita hidupkan. Salah satunya setelah sholat kita kadang-kadang bermusafahah. Memang dalam riwayat Nabi itu bermusafahah dengan sahabat cuman setelah sholat subuh dan sholat asar saja. Tapi ulama kita di negeri Melayu ini, hampir mayoritas saya saksikan, saya keliling, itu pasti bermusafahah setiap habis sholat. Dari mana dalil dia ini? Apakah ini suatu yang bid'ah atau sunnah Nabi Muhammad SAW? Ternyata saya teliti ketika saya mengaji dulu, saya dapatkan riwayat hadis. Idzal taqaw muslimain, kalau bertemu dua orang muslim, summa tasyaffaha, kemudian dia bermusafahah, summa shalla alayya, kata Nabi, kemudian dia bersalawat kepadaku, akan berguguran dosanya dengan saudaranya tadi seperti daun yang kering jatuh dari pohonnya. Dan ulama kita mengamalkan itu. Kenapa Pak? Mungkin kita sama jiron tetangga nih ada sesuatu permasalahan, atau ada satu singgung-singgung, marah sedikit, ada satu tidak tegur sapa, tapi ketemu pas sholat berjamaah, dengan berkat kita bermusafahah dan bersalawat sama Nabi, wah, dosa kita sama saudara kita yang tadi diampunkan oleh Allah. Itu hadisnya. Ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang kita, orang tua kita, ternyata ada dalilnya. Ya, nah itu pun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita mengkaji dan mengenali, itu banyak sunnah Nabi yang di zaman ini banyak ditinggalkan oleh saudara-saudara kita muslim. Ini kayak siwak. Ini siwak nih buat takut syaitan, Pak. Buat ridhonya Allah. Buat bersihkan kita punya mulut. Ini menakuti musuh. Ada 100 fadail siwak, tapi kita pun sudah meninggalkannya di zaman ini. Makanya saya kadang lihat orang-orang yang sabut tabligh ingin menghidupkan hal-hal sunnah. Ingat, semua hal sunnah kalau kita menghidupkan seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini Habib sudah jelaskan. Baik, sekarang kita balik sedikit tentang qadhiyah Palestina. Kita ini dapat pertanyaan selalu, Pak, tentang perkara Palestina. Apakah kita perlu perhatian? Sejauh mana kita mesti perhatian? Beb, kata dia, Palestina itu dikelilingi negara Arab, dan notabene-nya mereka seorang muslim, tapi mereka kok tidak membela ini, saudara. Siapa bilang? Mereka pernah membela, Pak. Cuman sekarang apalah daya, sebagaimana yang Nabi kabarkan, zaman lutha, banyak tapi tidak punya quality. Kita banyak loh, Pak. Jumlah umat Islam di dunia hampir 2 miliar sekarang. 2 miliar umat Islam di dunia ini sekarang. Menjadi 58 negara muslim. Dan mereka semua kepingin kemerdekaan Palestina di PBB. Dan berapa negara lagi bantu, sampai 105 negara mengajukan gencatan senjata dan kepingin kemerdekaan orang Palestina. Tapi mereka punya HP itu namanya. Mereka bilang tidak bisa, lanjut. Terus apalah daya kita? Tak punya kekuatan. Ini betul kata Nabi. Kita berada di zaman al-ghutha. Banyak tapi kurang kualitas. Kenapa? Karena kita sudah terjangkit satu penyakit namanya al-wahad. Hubbud dunya wa karahitul maut. Cinta kepada dunia yang berlebihan, takut mati. Itu negara-negara kita. Karena kita kecil-kecil, enggak bersatu, enggak punya kekuatan. Bagaimana solusinya? Sekarang tentang orang Palestina, Allah akan menangkan mereka. Paling tidak kita jangan lupa mendoakan terus mereka, Allah beri pertolongan. Banyak sudah Allah contohkan ya, Pak. Kalau menurut logika kita sudah habis itu. Gaza itu wilayah kecil, mungkin lebih kecil dari negeri 9 itu. Gaza itu kecil, Pak.
Jadi orang ini bertanya sama saya, kok sangat zalim sekali Zionis itu sampai membunuh anak kecil, perempuan. Saya bilang jangankan orang perempuan sama anak kecil, Nabi saja dibunuh oleh Bani Israel. Kita buka sejarah, Pak. Jadi kita tahu Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, betul? Saya buka sedikit saja. Bapak para nabi. Kalau orang tanya siapa yang bangun Ka'bah, siapa yang bangun Masjidil Aqsa, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya. Nabi Ibrahim itu punya istri 2. Yang pertama Siti Hajar, Siti Sarah. Siti Sarah ini anak bangsawan. Nabi Ibrahim itu datang dari Babilonia, tempatnya Namrud. Namrud itu di mana, Pak? Di Irak. Babilonia itu Irak. Jadi kalau orang Bani Israel mengatakan dia asli penduduk Palestina, itu salah. Dia dari Irak. Nabi Ibrahim hijrah dari Irak ke Palestina, menikah dengan Siti Sarah, bangsawan. Tidak punya anak Siti Sarah ini. Akhirnya dia ngomong, sudah menikahlah sama pembantu saya Hajar. Dengan karunia Allah, Hajar ini hamil. Cemburulah Siti Sarah ini. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar ke Mekah. Bakkah dulu nama Mekah itu. Bakkah ya beki. Bakkah itu tempat yang menyedihkan. Jadi Mekah jadi murkah, jadi berkah setelah itu. Setelah Nabi Ibrahim datang, yang tadinya Bakkah ya beki, bekaan, tempatnya sedih, jadi Mekah. Karena gersang pada saat itu. Nyampe ke sana, Bapak bayangkan, nyampe ke Mekah itu ditinggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail, anak kecil. Dibekali sedikit makanan saja. Berkeluh kesah, namanya perempuan pasti keluh kesah. Jadi kalau istri kita berkeluh kesah tentang hidup, kan dengarkan saja, Pak. Kita yang memutuskan, kita setelah ikhtiar kita tawakalkan kepada Allah. Katanya, ya Hajar, ini perintah dari Allah untuk engkau duduk di sini. Dan saya sudah serahkan kepada Allah keselamatan. Itu Nabi Ibrahim tidak berpaling, Pak. Berpaling langsung berjalan dia balik ke Palestina. Akhirnya mukjizat Nabi Ismail sampai terjadi semuanya, Zam-Zam apa semua Setelah nanti datang lagi bangun bina Ka'bah setelah itu. Singkat cerita, balik ke Palestina, ke Sarah, dapat anak lah, Ishak. Berkat dia menganjurkan ini, akhirnya dia dapat anak Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak punya anak Yakub. Dan Nabi Yakub itu bapak dari Nabi Yusuf, dan punya 12 saudara. Dan 12 saudara anak Nabi Yakub itulah 12 suku Bani Israel. Kenapa Yusuf enggak masuk? Karena Yusuf ini diasingkan oleh mereka ke Mesir, dibawa oleh kafilah ke Mesir, dan mereka pun akhirnya hijrah ke Mesir. Dan dari umat Nabi Allah Yusuf inilah nanti turun Nabi Musa alaihi wasallam. Nabi Musa lah yang menyelamatkan Bani Israel ini dari jajahan Fir'aun, melewati Laut Merah dengan mukjizatnya ke Palestina, tanah yang dijanjikan. Jadi kalau mereka mengaku Palestina adalah negeri mereka, itu salah. Mereka dari Irak asli. Itu negeri Palestina, negeri wakaf, Pak. Tidak boleh siapapun yang menguasai Palestina memilikinya. Tapi boleh tinggal saja di Palestina, boleh. Karena Palestina adalah negeri wakaf. Siapapun kaum muslimin boleh tinggal di sini. Siapapun boleh tinggal di Palestina. Siapapun yang menguasai Palestina harus mengayomi semua orang. Dari dulu, Pak, dari zaman Nabi Muhammad pun Sayyidina Umar membuka Palestina, tidak menghancurkan tempat ibadah mereka. Yang penting kalian dibawa hukum Islam saja, silahkan kalian dengan agama kalian, tidak ada paksaan. Baik, sekarang wajar nggak? Dia aja nabi aja dia bunuh. Berapa banyak para nabi yang dibunuh oleh Bani Israel? Nabi dia bunuh, Pak. Jangankan cuman perempuan, anak-anak. Kita buka surat Al-Baqarah, semua diceritakan bagaimana Nabi Musa itu sabar. Mereka saking menyelenehnya kepingin lihat Tuhan, Pak. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ini. Ayat ini sering kita dengar, sering kita baca. Apa Allah sebutkan? Ya Bani Israil, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian dengan nikmatku, kata Allah, yang kuberikan atas kalian,
aku utamakan kalian lebih dari semua orang yang ada di alam ini, dari semua makhluk yang ada di alam. Bagaimana tidak Pak? Dia pernah minta melihat Allah. Nabi Musa naik ke Jabal Tursina, itu ceritanya Allah abadikan. Kemudian dia pernah minta ma'idah minas sama, minta makanan dari langit. Mana ada suku kaum di dunia ini yang pernah makan makanan dari langit? Diturunkan manna wa salwa. Manna wa salwa itu nama makanan dari surga Pak. Wajar nggak kalau dia jadi cerdas? Kita kan sudah tahu dalam ilmu biologi, kalau kita makan makanan yang bergizi, kita akan cerdas, EQ kita bagus, badan kita sehat. Ini dia makan makanan dari surga Bapak. Wajar nggak kalau EQ dia cerdas, pintar, menguasai teknologi, politik, apa sekarang, ekonomi dikuasai semua. Kenapa? Memang dia makan maidahnya sama, tapi dia tetap tidak beriman. Kata Allah, mereka lah yang paling pedih nanti azabnya. Tuh orang yang makan maidahnya sama. Tidak sampai situ Pak. Diceritakan dalam Al-Quran juga tentang Ashabus Sabt, yang dia tak boleh setiap hari Sabtu ambil ikan di sungai. Dia akal ya Allah, dia pasang jaring hari Jumat, dia ambil ikan hari Ahad. Jadi dia tak tahu ikan masuk hari apa, bisa ikan masuk hari Sabtu. Karena dia melanggar itu, tidak mau mengikuti perintah Allah, Allah jadikan kiradatan. Allah jadikan semua mereka menjadi kera, monyet. Kera juga bahasa Malaysia, monyet juga sama. Itu kalau mereka teorinya Darwin itu mengatakan manusia dari monyet, mereka lah Bani Israel itu sebagiannya. Kalau kita tidak, kita keturunan Adam dan Hawa. Teori itu betul-betul Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya mereka itu yang dia Ashabus Sabt itu yang Allah jadikan kirid. Seperti kemarin informasi tentang kita selalu di akhir tahun ditanyakan tentang masalah Natal, mengucapkan selamatnya. Selalu tiap tahun kita dapat itu pertanyaan. Ulama sudah menjawab. Kalau kita mengatakan selamat atas kelahiran Nabi Isa, 4 mazhab tidak berbeda pendapat, boleh saja. Sampai Al-Quran pun mengatakan salamun yauma wulidta, ya kan? Selamat hari kelahiranmu, hari kematianmu, dan hari kebangkitanmu untuk Nabi Allah Isa dan Nabina wa alaihi salatu wassalam. Yang masalahnya itu dalam mengucapkan selamat atas hari Natalnya. Kenapa? Karena selamat atas hari itu, kalau itu dia meyakini hari di mana dia menisbahkan Tuhan Isa sebagai anak Tuhan, maka kita tidak boleh mengucapkan itu. Baik nisbahnya ke seperti itu. Nah, sekarang mereka mengatakan hari kelahirannya itu di akhir Desember. Kalau versi Al-Quran beda Pak. Ketika lahirnya Nabi Allah Isa, itu Siti Maryam makan kurma yang sedang baru berbuah. Dan di Arab, saya hidup 3 tahun lebih, saya di Hadramut. Itu kalau kurma itu berbuah pasti musim panas, sekitar bulan Juni, bulan Juli. Berarti kalau kita mau mengenang kelahiran Nabi Isa versi Quran, itu pertengahan tahun, bukan akhir tahun. Nah, ini kalau kita mau versi Quran, boleh saja kita mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa. Bahasanya begitu. Tapi kalau selamat atas halnya dia menisbahkan Isa sebagai anak Tuhan, tidak boleh. Itu bahaya untuk akidah kita. Semoga Allah selamatkan kita dengan fitnah tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, balik lagi pada pembahasan kita. Jadi apa Beb yang perlu di zaman ini? Ayo, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan untuk menghidupkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat ini sering saya sampaikan dan hadis ini jarang disampaikan. Saya dengar dari guru saya Sayyidil Habib Umar menukilkan satu riwayat hadis tentang doa Nabi Muhammad. Nabi itu pernah berdoa dengan 3 doa. 2 diijabah oleh Allah, 1 tidak diijabah oleh Allah. Yang pertama apa doanya? Ya Allah, jangan Kau matikan umatku ini dalam keadaan lapar dan haus. Dan diijabah oleh Allah. Jadi tidak akan ada umat Nabi Muhammad ini yang meninggal dalam keadaan lapar dan haus. Palestina Pak, yang diboikot kemarin di Gaza itu 3 bulan lebih, diputus air, listrik. Dengan kuasa Allah, enggaklah Israel berpikir biar keluar orang Hamas ini dari lubang-lubang persembunyiannya, dia alirkan air laut ke dalam lubang-lubang itu. Masuklah air laut ke lubang-lubang itu. Dengan kuasa Allah, air laut yang asin tadi menjadi tawar.
dan mereka yang di dalam lubang tadi bisa minum dengan air itu. Ini satu kemuliaan yang Allah berikan kalau kita bilang karamah min Allah untuk saudara kita di sana. 3 bulan lebih Pak tak punya air. Air laut bisa jadi air tawar. Ini satu bukti kalau doa yang kita munajatkan untuk mereka diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Dan semoga terus Allah beri pertolongan dan Allah hancurkan musuh-musuh Allah tersebut. Ya. Amin ya rabbal. Ya. Sekilas terlihat kalah, tapi insya Allah kita akan dimenangkan oleh Allah dengan keimanan kita. Jadi insya Allah nggak ada umat Islam yang mati kelaparan kehausan. Yang kedua, doa Nabi tentang bulan suci Ramadan, tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, termasuk Nabi meminta tentang malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan ya. Ada satu Nabi dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Imam Ghazali, ana baca pernah satu riwayat, kata Rasulullah ada satu Nabi yang punya amalan 1000 bulan. Dia Nabi ini akan dibangkitkan oleh Allah, tidak punya umat. Namanya Syamsun, Nabi Syamsun. Kalau kita kenal cerita Syamsun dan Laila, itu Nabi Syamsun salah satu nabi dari Bani Israel yang dibunuh oleh Bani Israel. Dia punya kekuatan, diberi kekuatan oleh Allah. Dia pernah menggoyangkan istanahnya. Jadi yang pernah jadi raja oleh Bani Israel cuma 2, Nabi Sulaiman sama Nabi Daud. Makanya mereka kenal dengan bintang Daud. Bintang Daud itu kejayaan bagi Bani Israel di zaman Nabi Daud menjadi raja setelah membunuh Jalut. Makanya sekarang jadi lambang mereka itu. Lambang Israel itu kan bintang David kata mereka, bintang Daud. Ada 2 garis. Garis pertama sungai Efrat, garis kedua sungai Nil. Mereka ingin menguasai wilayah tersebut. Mahmakan mereka akan dihabiskan nanti di akhir zaman, di zamannya Imam Mahdi. Di zaman Imam Mahdi nanti habis mereka. Sehabis-habisnya. Sabar saja. Sekarang kita ni sudah bagus katanya memboikot produk Israel. Itu sudah bagus, sebenarnya telat. Dari dulu-dulu harusnya kita boikot. Tapi ada yang lebih bagus dari boikot itu. Apa? Memboikot budayanya Israel. Apa budaya Israel? Budayanya Israel itu kita boikot semua. Suka minum-minuman keras, suka seks bebas, suka LGBT, itu kita boikot juga dalam kehidupan kita. Dia kurang ajar sama orang tua, kita jangan contoh dia. Kita contoh Nabi kita Muhammad. Boikot juga budaya mereka, boikot juga ideologi mereka. Sekularisme, komunisme, pemahaman-pemahaman mereka kita boikot semua. Kita ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita kembali dengan ajaran Rasulullah, insya Allah kita selamat. Nah, bagaimana cara kembali ini? Ya, hadir majelis ilmu. Kita perlu ilmu Pak. Ilmu agama ini muhtaj alaina. Ya, kita harus datang ke guru bertanya. Kalau memang tak tahu bertanya. Kalau kita sudah tahu pun bukan jangan apa, kalau sudah tahu amalkan. Amanatnya ilmu itu mengamalkan ilmu tersebut. Dan mengajarkan ilmu termasuk pengamalan atas ilmu. Semoga Allah berikan keberkahan kita di pagi hari ini dan diberikan pertolongan oleh Allah saudara-saudara kita yang di Palestina. Termasuk dianjurkan juga kalau itu kunut nazilah. Kunut nazilah itu di setiap sholat kecuali sholat maghrib. Kita mendoakan saudara kita. Itu hadisnya mutawatir. Nabi pernah ada 7 para penghafal Quran diutus oleh Nabi ke kampung di negeri Arab. Kemudian dibunuh ini 7 penghafal Quran. Akhirnya Nabi setiap hari berdoa, setiap sholat mendoakan kaum muslimin muslimat. Seperti apa? Allah mantukna, Allah musurna wal muslimin, Allah musur ikhwanana fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli biqa'il alam. Allah mahfadna wa iyuh minal fitan wal mihan. Kita doakan mereka. Itu di dalam sholat pun boleh kita lakukan. Cuman kadang-kadang orang awam melihat pun tak pernah selesa. Oh, ini apa, buat hal baru pula. Padahal itu ada dari sunnah Nabi kita Muhammad. Paling tak waktu subuh, setelah doa kunut subuh, kita doakan saudara kita muslim yang lainnya, khususnya di hari-hari ini. Semoga Allah berikan pertolongan. Sampai sekarang mereka masih dalam suatu ujian yang besar. Kalau kita pun mungkin tak sabar mereka, orang di Gaza itu sabar Pak. Tiap hari kena bom, tiap hari makan kayak apa dia makan pun kita tak tahu.
Tapi ingat, insya Allah mereka akan diberi makan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi sudah berdoa, nggak akan mereka meninggal dengan kelaparan. Mungkin mereka meninggal kena bom, kena tembak, ya bisa mati, tapi untuk kelaparan insya Allah enggak. Ana yakin. Buktinya saja bantuan bertonton makanan ke sana, enggak ada, insya Allah enggak ada mereka mati kelaparan. Itu sudah Allah kabulkan doa Nabi. Tapi doa Nabi yang ketiga saya lupa. Doa Nabi yang ketiga, Nabi berdoa, ya Allah persatukan umat ini atas satu bendera, satu pemahaman, satu ideologi. Dan itu tidak diajabah oleh Allah. Kata sampaikan perantara Jibril, doa yang terakhir saya enggak terima ya Muhammad, karena itu ujian bagi umat. Maka kemudian Nabi bersabda, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat umatku itu rahmat. Maka perbedaan itu jangan dijadikan perpecahan. Perbedaan itu jadikan warna dalam kehidupan kita. Berbeda haluan, berbeda ideologi, ya warna. Cuma kita tetap jelaskan yang diwariskan oleh Nabi, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pak, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini kenapa diterima oleh semua mayoritas umat Islam? Karena dia tidak pernah mengatakan dirinya paling betul, orang paling salah. Kamu punya dalil, silakan. Kami pun punya dalil. Kami melakukan apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Kami tidak menyalahkan kamu, tidak mengkafirkan kamu. Ya, itu Ahlus Sunnah, tidak pernah mengkafirkan orang, tidak pernah membid'ah-bid'ahkan orang. Kamu mau jalan dengan pemahaman, silakan. Kami dengan pemahaman kami. Cuman kita dianjurkan menjelaskan kepada umat kita tentang bagaimana ajaran Ahlus Sunnah tersebut. Nah itu saja tugasnya. Bukan untuk meskipun kalau juga ada saudara kita, Pak, zaman sekarang ini yang penting itulah kata Nabi. Simpel aja tentang kita mensikapi tentang Bani Israel. Saya tutup dengan ini hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihi wa ikhtilafu ala anbiya'i." Apa yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi, jauhi semampu kita. Apa yang diperintahkan, lakukan semampu kita. Wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum. Apa yang diperintahkan, lakukan semampu kita. Ana ada satu cerita, Pak. Datang seorang yang gak pernah sholat kepada saya. Saya bilang sholat lah, Beb, kehidupan saya susah begini. Saya tanya, kamu sholat gak? Saya gak sholat, Beb. Dia muslim. Baik, kata saya, kamu bisa dalam sehari berapa kali sholat? Paling satu waktu. Paling saya bisa maghrib saja. Biasanya pulang ke rumah saya sholat maghrib. Khalas, kamu lakukan itu sholat maghrib dulu. Nanti setelah 1 minggu kamu kabarkan, Habib, sudah istiqomah belum sholat maghrib kamu? Ya. Sholat maghrib dia setiap hari, baru satu waktu. Baik, datang lagi minggu kedua, Habib, saya mau tambah satu lagi, boleh? Boleh, saya bisa sholat zuhur. Bagus, saya bilang, sholat zuhur. Sudah dia 2 waktu. Datang lagi minggu ketiga, saya mau tambah sholat asar, Habib. Boleh, saya bilang. Jadi sehari baru 3 waktu, zuhur, asar, maghrib. Baik, gimana sholat? Minggu keempat dia bilang, saya tambah lagi sholat isya. Sudah 4 waktu. Minggu kelima, ini yang agak susah, Beb, sholat subuh. Saya biasa kesiangan terus. Saya bilang, kesiangan kamu gobok. Tidak apa-apa, Beb, tidak apa-apa. Itu dulu latih, yang penting kamu sholat. Setelah 2 bulan, dia bilang, alhamdulillah 5 waktu saya sholat. Coba kalau dia ngomong, saya nggak sholat, Beb, oh kamu ini dosa, kamu ini masuk neraka, lari, Pak. Nabi sudah bilang, wa ma amartukum bi fa'tu mastata'tum. Apalagi mereka belum terbiasa, mereka belum pernah hadir majlis, belum kenal tentang ilmu. Dia saudara kita muslim, dia pun perlu masuk surga. Dan Nabi mengatakan semua umatku akan masuk surga, kecuali nggak mau. Bedanya duluan masuk atau terakhir masuk, itu aja bedanya. Ya kalau kita pengen duluan, ya kita hidupkan ajarannya Rasulullah SAW. Baiklah, insyaallah dengan pertemuan ini Allah berikan keberkahan. Itu satu gambaran, satu metode dakwah. Kita ingin menyelamatkan saudara kita sebanyak-banyaknya masuk ke surganya Allah, bukan sebanyak-banyaknya dimasukkan ke nerakanya Allah. Makanya saya bingung, ada saudara kita muslim dikit-dikit bid'ah sesat masuk neraka. Nabi sibuk mau masukkan orang ke surga, ente sibuk masukkan orang ke neraka. Yang mana mengikuti Rasulullah SAW? Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang mengajak orang sebanyak-banyaknya masuk ke surganya Allah. Amin.
ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, insyaallah Allah berkahi pertemuan kita di pagi hari ini. Ya, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah di kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi, di satu waktu dari hari Jumat ini ada doa yang mustajab. Semoga pagi ini Allah jadikan mustajab doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa anwalana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyakum fi kanafika wa iyyahum fi kanafika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi ainin wa zi baghin wa zi hasadin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa lil ikhwanina fid din wa li ashabina wa liman habbana fik wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid du'a wa mustawsana bid du'a wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin anjis lana min rahmatika nas'alu biha fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.